Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya senang sekali sore ini boleh berbakti bersama-sama dengan saudara sekalian. Lebih lagi satu kehormatan kalau boleh menjelaskan firman Tuhan kepada saudara. Saya berdoa agar firman ini tidak berlalu sia-sia. Kita angkat 2 Tawarikh 20 ayat ke-12. 2 Tawarikh 20 ayat ke-12. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara-saudara, ayat yang kita baca ini adalah perkataan seorang raja Yehuda yang namanya Yosafat. Dia mengumpulkan rakyatnya karena dia dan rakyatnya, kerajaan Yehuda, sedang mengalami masalah yang sangat-sangat menakutkan. Demikianlah ia memimpin doa untuk rakyatnya. 2 Tawarikh 20 ayat ke-12. Ya Allah kami, tidakkah engkau menghukum mereka? Mereka itu musuh-musuh yang sedang mengancam, hendak membasmi kerajaan Yehuda. Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Saudara, ada yang mengatakan bahwa hidup ini adalah antrian masalah. Saya kira pendapat itu tidak jauh dari kenyataan yang kita hadapi. Hidup ini adalah antrian masalah. Masalah yang satu baru saja selesai, yang lain sudah datang. Yang lain lagi masih mengantri. Seperti pasien yang mengantri di seorang dokter yang terkenal. Gak ada habis-habisnya. Ada seorang mengatakan pada saya, capek hidup ini Pak. Kok saya saja sih yang penuh dengan masalah. Sebetulnya bukan dia saja. Pendeta yang dilaporin juga penuh dengan masalah, saudara. Saudara, sejak manusia jatuh dalam dosa, hidup ini penuh masalah. Diri kita dengan diri kita sendiri konflik. Diri kita dengan orang lain konflik. Kalau kita tidak membuat masalah, orang lain membuat masalah pada kita. Bahkan alam pun mendatangkan masalah buat kita setelah manusia jatuh dalam dosa. Tapi saudara, kita harus akui ada masalah yang ringan, ada masalah yang berat, bukan? Masalah yang ringan oke lah, datang tiap hari, tiap saat. Kita bisa membereskannya dengan baik kok. Tanpa memakan pikiran, waktu, tenaga, uang, oke lah. Tapi ada masalah yang berat yang tidak mudah diselesaikan. Membutuhkan konsentrasi, waktu, pikiran, uang, kadang-kadang nasihat orang lain, kadang-kadang ahli hukum, kadang-kadang ahli kesehatan. Kita untuk berbicara masalah kita. Menghabiskan waktu yang luar biasa. Tapi ada masalah yang di luar kemampuan kita. Seberapapun banyaknya uang yang kita keluarkan, tenaga, pikiran, dan waktu, masalah itu tidak bisa kita selesaikan. Kecuali kita berkata kepada Tuhan, aku tidak kuat Tuhan. Saudara, saya pernah membaca di sebuah mass media. Digital, saudara. Seorang guru SD di Malang. Karena tuntutan karier dia harus masuk ke universitas terbuka. Semester itu dia harus bayar 2,5 juta. Gajinya 400.000. Saudara-saudara, akhirnya untuk mengusahakan kuliahnya terbayar, dia meminjam di pinjaman pinjol sebuah aplikasi online. Saudara-saudara, dari satu aplikasi online sudah jatuh tempo, tidak mungkin bisa terbayar, bunga berbunga, makin lama makin besar. Dia pinjam lagi di aplikasi online yang lain. Tutup lubang, ganti lubang. Saudara-saudara, akhirnya dia meminjam di 24 aplikasi online. Hutangnya yang cuma 2,5 juta tadinya menjadi puluhan juta. Kalau saya tidak salah ingat menjadi 70 juta. Streslah dia. Di WA, di telepon, diteror, diancam mau dibunuh, lalu disebarkan ke sekolahnya bahwa dia berhutang. Saudara, kepala sekolah yang mendengar itu memanggil dia.
dan mengintegrasi dia. Ketika dia berkata, iya Bu, saya pinjaman sekian puluh juta jadinya. Saudara, apa yang diperbuat oleh kepala sekolah itu? Mengeluarkan dia. Habislah seluruh kekuatan dan harapannya. Saudara, ada masalah yang begitu berat yang di luar kekuatan kita. Saya tidak tahu masalah apa yang saudara alami. Apakah masalah rumah tangga? Konflik yang berkepanjangan gak mudah diselesaikan. Menguras pikiran mental kita. Atau juga saudara, ketidaksetiaan pasangan kita. Pemberontakan seorang anak. Ributnya kita dengan mertua kita. Gak mudah diselesaikan. Kau juga yang masih bujangan. Yang masih single. Bukan jomblo. Kalau jomblo itu takdir saudara. Aku gak melihat wajahmu ditakdirkan jadi jomblo. Sabarlah. Nggak enak bukan ketika kita dikhianati. Ketika kita dilapori oleh teman kita. Aku lihat pacarmu jalan loh. Bukan cuma sekali dengan cewek ini. Tapi beberapa kali. Hancurlah harapan kita. Move on itu berat sekali rasanya. Kita menangis di hadapan Tuhan. Kita tidak mampu merubah kekasih kita. Menjadi setia lagi kepada kita. Ada masalah yang tidak bisa kita tanggung. Belum lagi kalau pembayaran uang kuliah. Kita tidak sanggup. Orang tua kita juga nggak sanggup lagi. Saudara, ada masalah juga yang berkaitan dengan pekerjaan, penghasilan. Yang makin lama makin menurun. Belum lagi dengan kesehatan. Engkau yang muda tidak peduli dengan kesehatan karena engkau masih sehat. Tapi kami yang tua mulai memikirkan. Bangun pagi di sini pegel. Bangun pagi pinggang di sini sakit. Bangun pagi tekanan darah tinggi. Wih, banyak sekali. Jangan dipikir usia indah itu, usia tua itu indah. Enggak ada indahnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau problem besar itu datang di usia engkau masih muda. Engkau berkata, aku kurang pengalaman. Aku tahu kegelisahan anak muda itu. Sebab aku pun pernah ada di tempat di situ, di tempat engkau ada. Kurang pengalaman, kurang penghasilan, kurang power, kurang kenalan. Gimana menyelesaikannya? Tapi engkau tahu ketika kita tua, saudara, kita tidak berdaya, kita tidak seenergik dulu lagi. Kita tidak punya potensi, tenaga seperti dulu lagi. Kecemerlangan pikiran seperti waktu kita muda. Ini juga payah, saudara. Terkadang persoalan yang berat. Kita datang pada Tuhan dan berkata, aku tidak punya kekuatan apa-apa Tuhan. Tolong aku. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, cerita yang kita baca tadi, ayat yang kita baca tadi. Itu berkisah tentang seorang raja yang bernama Yosafat, saudara. Sama doanya kalau kita perhatikan. Saat dia duduk di tahtanya, datanglah seorang pembantunya dan berkata, Tuhan, ada pasukan yang sangat besar. Laskar yang luar biasa kekuatannya. Itu kolaborasi, gabungan 3 kekuatan angkatan bersenjata dari 3 bangsa. Bangsa Moab, bangsa Amon, bangsa Meonim. Ketika mendengar laporan itu, Yosafat menjadi takut, saudara. Dia bukan penakut. Dia ahli perang, dia ahli strategik perang. Dia memetik kemenangan banyak sekali. Tapi kali ini dia tahu problem yang datang pada dia di luar kuasa dia. Lalu apa yang dia lakukan? Mari kita gali. Dia berdoa kepada Tuhan, mengajak rakyatnya berdoa. Ya Allah kami. Apa yang dia katakan, saudara? Ya Allah kami. Kami tidak punya kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Yang datang menyerang kami. Dia ngaku pada Tuhan, gak mampu Tuhan. Gak mampu lagi. Lalu dia lanjutkan, saudara. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Saudara, kalau seorang pemimpin gak tahu solusi daripada problemnya. Ini pemimpin yang sudah mandek. Stuck. Pemimpin yang gak bisa lagi akan membuat satu solusi yang baik. Tidak kreatif, tidak inovatif lagi. Pemimpin seperti ini perlu disingkirkan. Tapi dia jujur kepada Tuhan. Kami tidak tahu lagi apa yang harus kami lakukan. Saudara lihat Yosafat seperti seorang anak kecil yang terkurung di sebuah kamar ketika kebakaran terjadi.
Gak mampu berbuat apa-apa kecuali menjerit-jerit ketakutan karena tidak tahu jalan keluar. Kalau Yosafat itu seorang pemain catur, dia telah melangkah satu langkah yang blunder, saudara. Setelah itu dia bingung sendiri apa yang harus dia langkahkan. Saudara-saudara, kadang-kadang kita terjepit dengan masalah yang begitu besarnya. Sampai kita mengurung diri terus-menerus, menangis. Untung kita masih punya Tuhan, kita masih bisa laporan. Kadang-kadang saudara saya berpikir, kalau orang gak punya Tuhan, lapornya kemana? Kalau orang gak punya Tuhan, ngadunya kemana? Saudara, beruntunglah kita punya Allah. Ketika kita terbeban dengan satu masalah yang berat, jiwa kita tertekan, kita masuk ke dalam kamar, kita tutup mata, kita lipat tangan dan berkata, Bapa kami yang ada di dalam surga, aku punya masalah. Saudara, bagaimana dengan orang yang tidak punya Tuhan? Kalau masalah itu adalah vonis dokter tentang kesehatan dirinya. Dokter memvonis kanker ganas stadium 4 dan tidak mungkin disembuhkan. Mau ngadu kemana? Saudara, bagaimana kalau persoalan itu adalah persoalan seseorang meninggal dunia oleh orang yang dikasihinya, yang merupakan tulang punggung keluarga. Mau ngadu kemana? Saudara, bersyukurlah orang yang mempunyai Allah. Disitulah Yosafat datang dan berkata, aku atau kami tidak tahu lagi apa yang harus kami perbuat. Lalu apa yang dia lakukan lagi, saudara? Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Saudara, sekarang fokus perspektif Yosafat yang tadinya terpaku dengan besarnya masalah, sekarang beralih kepada Tuhan. Allah yang dia percaya jauh lebih dahsyat daripada kekuatan masalahnya. Dia memandang Allah dan berkata, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Saudara, jangan lupa, dia berdoa di depan rakyat. Dia pemimpin, dia raja, dia juga sekaligus imam pada saat itu. Dia mengajak mata Israel untuk melihat Allah yang berjanji. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Dialah Allah kita juga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, disinilah letak iman percaya daripada Yosafat dan orang-orang Yehuda. Lalu saudara, Allah berfirman. Apa yang dikatakan Allah? Dia berfirman kepada seseorang imam yang namanya Yahasiel. Yahasiel kemudian datang pada Yosafat di tengah-tengah rakyat yang sedang menyembah. Dia menyampaikan firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Ayat 15. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang berperang, melainkan Allah. Satu penghiburan dari Allah yang menguatkan. Jangan takut. Aku yang berperang. Hebat bukan? Saudara bisa bayangkan kalau saudara jadi seorang ayah. Lalu anak saudara yang berumur katakan 4-5 tahun ketakutan karena temannya ngancam. Lalu engkau berkata, jangan takut nak. Ayah yang maju. Wah, tenanglah dia. Dia sembunyi di belakang kita. Kita berkata, mau apa kamu? Keren bukan? Kalau punya bapak seperti itu, maka jadilah bapak dan cepat-cepat merit. Saudara-saudara, ini menguatkan sekali. Tapi kemudian Allah melanjutkan firman-Nya melalui Imam Yahasiel. Apa yang dia katakan? Begini. Beginilah firman. Lagi ya. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Ini satu perintah yang gak masuk akal. Yosafat dan orang-orang Yehuda dalam ketakutan. Kemungkinan besar ini bukan soal ketakutan tentang penghidupan, penghasilan. Ini ketakutan soal kalau mereka dikalahkan. Yosafat akan terbunuh, keluarganya akan dihabisi, dan seluruh Yehuda akan digenosid. Ini mengerikan saudara. Tetapi firman Tuhan berkata apa? Besok haruslah kamu turun menyerang mereka.
Gak masuk di akal sama sekali. Mengejutkan sekali. Lalu firman Tuhan datang. Mereka akan mendaki pendakian Ziz. Dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah. Di muka padang gurun Yeruel. Jelas sekali perintahnya. Saudara, sekarang yang dibutuhkan oleh Yesaya dalam perintah yang tidak masuk di akal ini apa? Iman. Iman artinya percaya bahwa Allah itu baik. Iman artinya percaya bahwa Allah itu berkuasa. Iman artinya percaya bahwa Allah tidak pernah melukai atau menjahati anak-anaknya. Walaupun jalan keluar yang dibuat itu terkadang tidak masuk akal, tidak terselami atau di luar pemikiran rasio yang normal. Saudara, disinilah Yosafat diminta percaya kepada Tuhan. Yehuda diminta percaya kepada Tuhan. Ini yang mau di-sharingkan kepada umat Allah oleh Tuhan. Kepadamu dan kepadaku. Saudara-saudara, sepanjang Alkitab kok saudara baca. Prinsip iman ini ditaburkan Allah di sepanjang Alkitab. Saudara, Abraham telah berusia tua. Ketika dipanggil oleh Allah keluar dari Ur Kasdim, dia tidak punya anak. Tapi Allah berkata, keturunanmu akan sebanyak pasir di laut, bintang di langit. Kalau ada orang yang bisa menghitungnya, keturunanmu bisa dihitung. Aduh saudara, itu dibutuhkan iman dan percaya. Mereka suami istri sudah tua. Iman yang mau dikatakan. Karena itu Abraham disebut bapak orang beriman. Saudara, Abraham percaya walaupun Sarah itu sudah mati haid dikatakan. Lalu saudara, ketika melahirkan Ishak anak daripada Abraham dan Sarah, usia Abraham itu sudah tua. Dan saudara tahu, ketika anak mereka remaja, Ishak remaja, datanglah firman Tuhan kepada Abraham. Abraham, bawalah Ishak anak yang kau kasihi. Persembahkan dia di Bukit Moria bagiku. Saudara, ini perintah yang betul-betul menguji iman percaya bahwa Allah baik. Anak itu ditunggu 25 tahun. Anak itu ditunggu dengan iman. Sekarang perintah Allah datang. Persembahkan dia sebagai persembahan yang hidup bagiku. Di Bukit Moria. Bagaimana mungkin? Kalau kita udah berontak bukan? Tuhan, perintahmu tidak masuk akal. Tuhan, perintahmu tidak logik. Tuhan, apa maksudmu? Tapi iman mau mengatakan kepatuhan lebih dahulu walaupun alasannya kita tidak mengerti. Saudara, iman itu mau mengatakan Bapa itu baik. Rencananya tidak pernah salah walaupun kita tidak mengerti logika di dalam perintah Tuhan. Itulah iman. Jadi prinsipnya saudara, sekarang kita melihat prinsip iman itu diajarkan Tuhan kepada Abraham, kepada Daud, kepada Yosafat, kepada raja-raja Israel, kepada seluruh nabi dan kepada bangsa Yahudi dan juga kepadamu dan kepadaku. Percayalah. Mari kita lihat lagi. Saudara-saudara, kemudian ayat ke-16 berkata begini. Besok, ini sudah. Ayat ke-17 sekarang. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu. Dan lihatlah bagaimana Tuhan memberi kemenangan kepadamu. Disuruh nyerang, tapi Tuhan berkata, diam di tempatmu. Aku yang akan berperang untukmu. Ayat 17, saudara. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Sekali lagi Tuhan mengharapkan iman di dalam bangsa Yehuda. Di dalam diri Yosafat. Saudara, prinsipnya adalah iman. Keesokan harinya. Ayat 20. Pagi-pagi mereka menuju gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat sebagai raja dan berkata, lihat saudara, Yosafat dipenuhi dengan iman dan tidak goyah, matanya tertuju pada Allah. Dia berkata kepada tentara-tentaranya, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh.
Percaya kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Berhasil dalam apa? Peperangan. Cuma datang di medan perang, diam, berdiri, saksikan Allah yang berperang. Aduh saudara, ini dibutuhkan iman yang luar biasa. Kepercayaan yang tidak goyah. Lalu apa yang terjadi ketika mereka masuk medan peperangan? Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian-nyanyian pujian buat Tuhan. Dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon, Bani Moab. Dan orang-orang dari pegunungan Seir, bangsa Meonim. Yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Saudara, Tuhan membuat penghadangan. Sayang sekali kata penghadangan, kita nggak ngerti apa yang diperbuat Tuhan. Di sini kita memasuki bagian yang samar-samar yang harus kita tafsirkan. Dan saya setuju dengan para ahli tafsir yang mengatakan kemungkinan besar gabungan 3 tentara kerajaan ini saling berperang. Karena mungkin salah satu dari pasukan ini merasa diri lebih hebat dari yang lain. Itu membangkitkan kemarahan pasukan yang lain. Ini kolaborasi saudara, kolaborasi seperti kolaborasi partai. Bukan dasar ideologis saudara. Cuma dasar nanti kalau Israel atau Yehuda kita kalahkan, kita bisa jarah. Harta mereka yang banyak itu bagi-bagi. Karena itu ketika satu pasukan kerajaan sombong membangkitkan pasukan yang lain. Lihat ayat 23 saudara. Ayat 23 dikatakan begini. Lalu Bani Amon dan Bani Moab berdiri menentang penduduk Seir yang mungkin sombong. Hendak menumpas dan memusnahkan mereka. Setelah dimusnahkan, segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling membunuh. Tuhan gak buat apa-apa. Tuhan cuma mengutak-ngutik sehingga mereka terjadi kesalahpahaman karena keangkuhan mereka. Akhirnya 3 bangsa itu belum berperang dengan Yehuda. Mereka sudah saling bunuh-membunuh. Waktu Yosafat dengan tentaranya datang ke tenda-tenda mereka. Alkitab mengatakan mayat penuh di sana. Tidak ada seorang pun yang hidup karena mereka saling bunuh-membunuh. Benar perkataan Tuhan. Majulah berperang. Diam di sana. Aku yang akan berperang buatmu. Prinsipnya apa? Ini yang saya ingin perlihatkan. Saudara-saudara, Allah ingin mengatakan kepada umatnya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin saudara. Kita mesti beriman kepada Tuhan yang bisa melakukan hal yang mustahil dilakukan. Buat apa punya Tuhan kalau kita tidak beriman? Buat apa? Buat apa punya Tuhan kalau kita tidak berpikir bagi Allah mustahil. Tapi bagi Dia yang tidak terbatas, pencipta alam semesta, tidak ada yang tidak mungkin. Saudara, prinsip ini harus dipegang sebagai orang beriman. Dan prinsip ini ditaburkan Tuhan di sepanjang Alkitab. Saudara-saudara, sekarang saya ingin masuk kepada bagian yang lebih dalam lagi. Ini membutuhkan pikiran, barangkali akan lelah. Dan berkata, ini pendeta apa-apaan sih, khotbahnya kayak gini. Tenang, pelan-pelan ya. Saya berdoa pada Tuhan agar saudara mengerti hati Tuhan. Kehendak Tuhan, iman yang Tuhan inginkan, Alkitab yang Tuhan sudah berikan pada engkau dan saya. Mari kita tanya. Kalau Tuhan menolong kita dalam persoalan berat kita. Selesai satu persoalan, persoalan lain datang bukan? Diselesaikan oleh Tuhan karena iman kita kepada Tuhan. Akhirnya persoalan lain selesai. Persoalan lain lagi datang. Tapi tahukah saudara, ada satu persoalan besar yang akan datang dan itu sangat menakutkan. Persoalan yang tidak ada habis-habisnya. Dan yang terakhir adalah permasalahan yang begitu besar.
yang menakutkan manusia. Yang paling menakutkan manusia, menakutkan engkau dan saya. Persoalan apa itu? Saudara-saudara, inilah persoalannya. Kematian. Percumalah Tuhan menyelesaikan masalah kita. Kalau masalah yang satu itu, yang menanti kita di ujung gang yang gelap. Seperti singa yang siap menerkam kita. Tidak bisa kita kalahkan. Selalu menakutkan kita, kematian. Tapi siapa manusia yang bisa menghindari tentang kematian? Tidak ada. Entah raja yang besar berkuasa, entah rakyat yang tidak ternama. Entah pendeta yang rohani sekali atau pendeta yang biasa-biasa saja, yang tidak populer. Tidak ada yang lolos dari kematian. Tidak ada seorang kaya yang luar biasa pun yang bisa menghindari kematian. Tidak juga orang yang miskin yang tidak berpendidikan, tetap mati. Kematian adalah keadilan yang merata bagi semua orang. Satu orang dapat satu kali. Begitu kita lahir, titik akhir hidup kita, hidup manusia adalah kematian. Kematian adalah bagian yang integral dari sebuah kelahiran. Ujung-ujungnya, akhir hidup kita sudah ada di sana. Lalu bagaimana kita mengatasi masalah yang besar itu? Masalah cuma kehidupan, oke, Tuhan jawab. Tapi siapa yang bisa mengalahkan kematian itu? Tidak ada yang mampu. Tapi tahukah saudara, kenapa kematian itu harus menjadi bagian hidup manusia? Kenapa? Siapa yang mentakdirkan? Siapa yang menggariskannya, saudara? Ini yang membuat kita harus mengalami kematian. Apa itu? Dosa. Saudara tahukah saudara? Kata kematian itu muncul pertama kali di Alkitab, dalam kitab Kejadian. Ketika Tuhan berkata, jangan kamu makan buah dari pohon ini. Begitu kamu memakannya, kamu akan mati. Kita biasa mendengar orang, kenapa dia meninggal dunia? Jantung, paru-paru, kanker ganas. Kenapa dia meninggal dunia? Karena penyakit yang luar biasa. Lalu kita dibisiki nama penyakit itu. Tapi dari sudut kacamata Alkitab, kematian itu adalah upah dari dosa. Sekarang menjadi jelas. Kematian itu tidak terhindar karena kita tidak terhindar dari dosa. Inilah problem kita. Setelah itu kita diburu. Kalau kita setelah meninggal dunia, kita masuk ke dalam kekekalan. Apakah Tuhan pencipta kita bisa menerima kita? Di dalam kekekalan nanti, bisakah dia menerima kita? Ini persoalan besar. Dengarkan saya. Kalau Yesus cuma jadi tabib, pemberi berkat kehidupan kita. Permasalahan konflik rumah tangga kita, sakit penyakit kita, keuangan kita, tapi tidak mampu menolong kita dari kematian, dari dosa, dari kekekalan. Buat apa percaya Yesus? Betul? Dia nggak mampu apa-apa. Persoalan kita yang terbesar yang menakutkan adalah kematian itu sendiri. Dan problem yang besar adalah kalau kita sudah meninggal dunia, bertemu dengan Tuhan pencipta kita, dan menuntut seluruh tanggung jawab kehidupan kita. Siapa yang bisa membebaskan kita dari hukuman yang mengancam kita? Kekekalan yang menyala-nyala dengan api nerakanya. Ini persoalan besar yang menakutkan kau dan saya. Tidak heran kematian itu selalu menakutkan. Saudara, sekarang kita pindah pada satu perikop di dalam perjanjian baru. Saya berdoa agar perikop ini membuka paradigma saudara ketika melihat Alkitab, hati Tuhan dan keselamatan yang Tuhan berikan. Saudara, satu kali Tuhan Yesus bertemu dengan seorang anak muda yang kaya raya. Kaya raya, saudara. Lalu anak muda ini mengadakan percakapan dengan Tuhan. Di akhir percakapan itu, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin. Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Barangkali ini ayat hafalan saudara, ayat emas saudara. Yang saudara sudah hafal dari dulu. Tapi dengan berat hati saya berkata,
ayat ini banyak disalah mengertikan oleh anak-anak Tuhan. Barangkali termasuk engkau, barangkali aku dahulu. Saudara, kenapa disalah mengertikan? Pada waktu seorang anak Tuhan mengucapkan ayat ini, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi bagi Allah mungkin. Pikirannya apa? Allah bisa mendatangkan rezeki bagiku dengan cara apa saja. Bagi manusia tidak mungkin, bagi Allah mungkin. Pikirannya apa? Aku memang berhutang pajak kok. Aku menggelapkan pajak. Tapi Allah bisa melakukan sesuatu yang tidak mungkin. Aku bisa bebas pajak. Kalau kita terjepit masalah, kita harus bayar hutang. Dan kita tidak mau bayar. Kita berkata, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Betul? Selalu dikaitkan dengan materi. Ayat ini seringkali di-abuse penggunaannya. Tapi mari kita lihat saudara. Kalau memahami satu kalimat firman Tuhan. Lihat konteksnya. Tuhan lagi ngomong apa, ini latar belakangnya. Yuk saya ceritakan. Kita mulai dari ayat pertamanya, ayat 16. Ada seorang yang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Saudara, orang ini kaya raya. Orang ini berlimpah dengan kekayaannya. Orang ini tidak perlu lagi ditambah kekayaannya. Tapi saudara lihat sekarang persoalan dia adalah, kalau aku meninggal, apakah aku bisa masuk dalam kekekalan? Karena kematian itu merupakan musuh terbesar manusia. Persoalan yang menakutkan manusia. Sekalipun dia kaya, dia masih bertanya-tanya. Kalau aku meninggal, apakah aku diterima oleh Tuhan di dalam kekekalan? Lalu prinsipnya, paradigma ini menjadi paradigma manusia. Paradigma juga agama-agama yang ada dalam dunia. Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat? Dengan kata lain, aku ingin masuk kekekalan. Jadi aku harus berbuat baik apa? Sedekah, sembahyang banyak-banyak, melakukan pelayanan, berbuat amal kepada orang. Itu pikiran orang bukan? Itu pikiran agama bukan? Saudara-saudara, berapa banyak anak-anak Tuhan dalam kekristenan juga berpikir begitu. Aku harus melakukan banyak kebaikan supaya aku diterima oleh Tuhan. Betulkah kebaikan kita pada akhirnya diperhitungkan Tuhan sebagai kompensasi daripada dosa yang kita perbuat? Kalau saudara berpikir begitu, saudara salah besar. Berapa banyak teman-teman kita di agama lain berpikir bahwa amal baktinya akan diperhitungkan oleh Tuhan. Kalau amal baktinya lebih banyak daripada dosanya, maka dia diizinkan Tuhan masuk ke surga. Itu konsep paradigma manusia yang salah sekali. Saudara, kita tahu Allah itu suci. Allah yang suci itu sangat jijik untuk berkumpul dengan manusia yang berdosa. Walaupun dia cuma berbohong. Bohong yang boleh dibilang tidak signifikan. Dan dilakukan pada umur 7 tahun. Tapi satu kebohongan sudah cukup untuk menodai seluruh dirinya di hadapan Tuhan. Apalagi setelah dia remaja, apalagi pemuda, apalagi telah menjadi suami, apalagi telah menjadi istri. Kebohongannya itu menumpuk, saudara. Saudara-saudara, saya butuh air untuk ilustrasi. Bapak minta tolong ya. Terima kasih banyak. Seandainya saya mau minum air ini. Lalu saya buka, kebetulan nih ada air mineral. Begitu saya mau minum, istri saya di sebelah saya berkata, Ben, jangan minum. Kenapa? Lihat ada benang jamurnya. Mana? Oh, cuma satu. Kecil, sedikit di bawah lagi. Aku bisa minum, tapi aku tidak akan meminum jamur ini. Saya buka. Ben, jangan minum. Kenapa sih kamu rewel banget sih? Gak apa-apa tahu gak? Di bawah cuma satu. Ketika saya meminumnya, saya menjadi orang yang bodoh sekali. Cukup satu lembar jamur benang yang beracun.
membuat air ini tidak layak untuk diminum. Cukup satu dosa saja yang tidak kita perbuat, yang hanya kita pikirkan. Allah berkata, kau tidak layak untuk masuk ke rumahku surga. Karena Allah itu kudus. Ini problem dosa, saudara. Ini problem tidak terselesaikan dengan perbuatan baik. Saudara-saudara, karena itu dalam percakapan itu berlanjut lagi, saudara. Mari kita lihat. Jawab Yesus kepada anak muda itu. Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Siapa yang baik, yang sempurna? Allah. Dan anak muda itu tidak sadar yang sedang dia tanya itu adalah Allah yang menjadi manusia. Tetapi jikalau engkau ingin masuk dalam hidup kekal, turutilah segala perintah Allah. Saudara perhatikan. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Bergairah sekali dia. Perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sebetulnya yang dikatakan itu adalah bagian kedua dari hukum Taurat. Bagian yang kalau diringkas adalah kasihilah sesamamu manusia. Perhatikan anak muda itu. Kata orang muda itu kepadanya, semua itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang? Luar biasa sekali. Dia berkata, semua itu telah kuturuti. Kalau saya jadi Yesus memandang dia dan saya akan berkata begini. Semua itu telah kau turuti. Ya betul guru, semua. Tapi saudara tahu, apalagi yang masih kurang? Dia menganggap dia adalah rohaniwan. Dia menganggap dia mematuhi Taurat. Tapi hatinya masih gelisah. Pasti ada yang masih kurang. Belum tentu Allah menerimaku. Karena dia tahu dari dalam hati yang terdalam. Dia tidak sebaik yang dia katakan. Saudara, di bagian lain diterangkan Yesus memandang anak muda ini dengan kasihan. Dia menipu dirinya sendiri. Oke, saudara lihat. Kemudian Yesus berkata apa? Ayat 22. Ketika orang muda itu mendengar perkataan. Ketika orang muda itu mendengar. Saya ingin naik ke atas. Ayat 20. Kata orang muda itu kepadanya. Semua itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang. Kata Yesus kepadanya. Jikalau engkau ingin sempurna. Pergilah, jualah segala milikmu dan berikan kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Oke, kamu sudah mengasihi sesamamu manusia. Tuhan memberikan batu ujian. Coba jual hartamu. Bagikan pada orang miskin. Baru ikut aku. Anak muda itu mau. Saudara-saudara, di ayat berikutnya dikatakan begini. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yang menghalangi dia mengikut Yesus apa? Harta. Jadi ayat ini bukan ayat yang harus diimajinasikan kalau kita hafalkan itu berkaitan dengan berkat-berkat materi. Justru Allah sedang memperingatkan kita semua, termasuk murid-muridnya, termasuk anak muda itu. Betapa sulitnya seorang kaya itu masuk ke surga. Lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum. Jangan kutip ayat ini. Berkaitan dengan engkau sedang meminta berkat-berkat jasmani. Justru Tuhan melarangnya. Jual hartamu. Kenapa sih terhadap anak muda ini disuruh jual harta? Saudara, tidak pada setiap orang kita diperintahkan untuk jual harta kita bagikan pada orang miskin. Bukan. Tapi yang menghalangi anak muda ini untuk menjadi pengikut Yesus adalah hartanya. Itu berarti hartanya sudah berada pada fokus kehidupan dan hatinya. Hartanya itu menjadi berhala dia dan dia telah menurunkan Allah dari pusat hidupnya.
Hati-hati. Hati-hati dengan menjadi orang Kristen yang materialistis. Jangan pikirkan terus Yesus itu pemberi berkat, pemberi berkat, pemberi berkat. Yang identik dengan hartaku, uangku, rezekiku. Engkau akan mengenal Yesus dengan cara yang salah, saudaraku. Aku berkata kebenaran. Kalau saudara-saudara cuma berdoa terus-menerus meminta materi dari Tuhan, bisa jadi dia memenuhinya. Tapi saudara-saudara tahukah, engkau cuma mengenal Yesus pada lapisan luarnya. Ada hal yang begitu agung dalam diri Yesus. Yang mulia yang engkau tidak pernah menyentuhnya. Saudara, saya senang dengan Ganjar, dengan Alam Ganjar. Ketika diwawancarai di sebuah pertemuan di mana Pak Ganjar pamit dengan penduduk Jawa Tengah. Saya lagi nggak kampanye nih saudara ya. Saya cuma mengisahkan apa yang saya tonton dan menyentuh hati saya. Ganjar ditanya, kalau kamu ingin minta dari bapakmu minta apa? Dia anak gubernur. Gubernur yang punya kuasa walaupun di ujung pemerintahannya. Jangan lupa juga calon presiden. Ada banyak yang anak umur 21 bisa minta bukan? Mobil mewah, villa yang mahal untuk dia dengan teman-temannya hangout. Atau pergi keliling dunia. Tapi yang dia minta itu menyentuh hati saya. Sebagai seorang ayah saya diam. Saya ingin meneteskan air mata saya. Ganjar Alam berkata, aku ingin papa menepati janjinya. Naik ke gunung berdua saja. Saudara sekarang lihat. Keintiman, nilai yang lebih luar biasa itu tidak terletak pada materi. Tapi pada relasi. Aku ingin Bapak menepati janjinya. Naik ke gunung berdua saja. Saudara, kalau engkau melihat Yesus sebagai cuma pemberi berkat materi, engkau kehilangan sesuatu yang agung dan mulia dari dalam dirinya. Dia penebus. Dia yang bisa membebaskan engkau dan saya dari kematian. Dari dosa. Dan memberi jaminan masuk ke dalam rumah Allah. Bagi manusia itu mustahil. Bagi engkau mustahil kita diterima di surga. Kenapa? Terlalu banyak dosa yang kita perbuat. Tapi bagi Allah tidak. Prinsipnya sama, kita harus beriman. Allah berkata, kau diam di sana, aku yang berperang untukmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara cuma mengenal Yesus sebagai pemberi berkat jasmani, tidak salah. Tapi terlalu dangkal. Sama seperti seorang istri yang membanggakan suaminya. Suamiku dari menikah sampai sekarang cari duitnya pinter. Amplop gajian tidak pernah dibukanya. Kalau dapat tender perusahaan atau bisnisnya, dia selalu kasih tahu saya. Dia tidak pernah berbohong. Seluruh uangnya diserahkan pada aku. Dan aku yang mencatat, aku yang menghitung. Suamiku ciamik kalau soal cari uang, tanggung jawab luar biasa. Kalau engkau cuma menganggap suami yang baik itu sebagai mesin pencari uang, engkau keliru ibu. Engkau tidak lihat dia suami yang bertanggung jawab, yang mengasihimu, yang punya cinta yang tulus kepadamu, dan menjadi ayah yang baik buat anak-anakmu. Engkau cuma taunya satu, dia mesin pencari uang. Kalau engkau cuma percaya pada Yesus sebagai Allah pemberi berkat, engkau cuma menjadikan Yesus mesin pencari uang. Saya hampir tidak pernah berdoa untuk uang, saudara. Saya nggak sedang membanggakan diri saya, enggak. Kenapa saya tidak mau berdoa untuk uang? Karena malu. Dia tahu kebutuhanku, sebelum aku mengucapkan sudah dia berikan. Kebanyakan seperti itu. Tapi aku mau mengenal dia lebih dalam dan lebih dalam lagi. Seperti Alam Ganjar berkata, aku ingin naik gunung berdua dengan dia saja. Satu relasi yang intim. Dialah yang diimani oleh Yosafat, oleh Yehuda. Berdirilah di sana, aku akan berperang buat kamu. Saudara, ketika anak muda itu keluar dengan sedih meninggalkan Yesus. Murid-muridnya bertanya kepada Yesus begini. Ketika murid-muridnya mendengar itu,
Maka gemparlah mereka dan berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Dalam pemikiran para murid orang Yahudi saat itu, kalau orang itu kaya pasti diberkati Tuhan. Kalau orang itu diberkati Tuhan, hidupnya kudus. Itu pemikiran orang. Itu sampai sekarang juga terjadi. Pada banyak orang Kristen, kalau kaya itu diberkati Tuhan. Pasti hidupnya kudus. Kalau gitu, ada gak orang kudus yang materinya cuma seberapa? Cuma sedikit, hidupnya susah. Banyak saudara. Ada banyak hamba Tuhan yang di pelosok-pelosok gunung saudara. Hidupnya susah sekali. Tapi masih tetap setia. Apakah mereka kelimpahan? Tidak. Apakah mereka tidak kudus di hadapan Tuhan? Beda lagi saudara. Nah kemudian ayat itu Yesus menutup begini. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin. Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Mungkin apa? Mungkin diselamatkan. Bukan mungkin diberkati oleh materi. Bukan. Kalau kita lihat konteksnya, Yesus sedang berkata, untuk masuk surga susah sekali. Kalau engkau mengandalkan perbuatanmu, lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum. Tapi tahukah engkau, berdirilah di sana, aku yang akan berperang. Artinya apa? Keselamatan itu akan datang dari Tuhan. Saudara, bukan karena perbuatan baik kita. Tapi Allah lah yang datang menjadi manusia dengan satu tujuan. Dia mau naik ke kayu salib untuk menanggung seluruh hukuman dosamu dan dosaku. Allah tahu betapa kotornya hidup kita. Allah tahu. Allah tahu betapa berdosanya. Allah tahu kita tidak layak untuk masuk ke dalam surga. Tapi Tuhan berkata, aku yang menanggung seluruh dosamu. Berdiri saja di situ. Prinsipnya adalah berimanlah. Itu sebabnya Yohanes 3 ayat 16 berkata, barang siapa yang percaya kepada Allah tidak akan binasa. Bukan barang siapa yang beramal, barang siapa yang melakukan kebaikan. Tuhan membuka jalan yang di luar perkiraan manusia. Dia membuka jalan dengan kematiannya di kayu salib. Agar engkau dan saya manusia yang berdosa bisa diterimanya. Karena dia telah menebus seluruh hukuman dosamu dan dosaku di kayu salib. Saudara terakhir, saudara lihat gambar ini. Prinsip yang sama, beriman. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil orang kotor sepertimu dan sepertiku diterima oleh Tuhan. Karena dia telah membayar seluruh hukuman dosa kita. Saudara, kalau Allah yang menerima hukuman itu mati dan tidak pernah bangkit. Yesus itu sama dengan Abraham. Yesus itu sama dengan Daud. Yesus itu sama dengan Yosafat. Yesus itu sama dengan Musa yang mati tidak bisa bangkit. Yesus itu sama dengan nabi-nabi agama lain yang menyatakan tentang Allah mati tidak pernah bisa bangun. Artinya nabi-nabi itu pun tidak berkuasa dengan kematiannya. Tapi tahukah engkau berbeda dengan Yesus? Pada hari yang ketiga Alkitab mengatakan dia bangkit. Itu menunjukkan dia Allah yang sesungguhnya. Dia adalah jalan keselamatan yang betul-betul Allah buat. Berdirilah di sana. Aku yang membayar dosamu. Itu sebabnya dia berkata, Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jalan keselamatan yang tidak mungkin dibuat oleh kita telah dibuat oleh Tuhan. Maukah engkau pada sore hari ini berkata, Tuhan ampuni aku. Mari kita berdoa. Saudara, inilah hari keselamatan. Inilah saatnya engkau memandang Yesus bukan sebagai mesin pencari uang. Tapi dia adalah Allah pemberi keselamatanmu. Jangan andalkan perbuatan baikmu. Jangan andalkan amal baktimu. Jangan andalkan perbuatan amalmu kepada orang-orang yang miskin. Itu semua baik, tapi tidak cukup untuk menebus dosa yang telah engkau perbuat di hadapan Tuhan. Tapi maukah engkau percaya bahwa Allah begitu mengasihimu?
Dia telah naik ke kayu salib untuk mengganti seluruh hukuman dosamu. Dia rela ada di sana. Dia rela dipermalukan. Dia rela dicabik-cabik. Dia rela dinodai. Dia rela kehilangan nyawa agar engkau dan saya orang berdosa dibebaskan. Saudara, maukah engkau saat ini berkata kepada Tuhan dengan rendah hati, Tuhan, aku orang berdosa. Tuhan, Engkau tahu betapa kotornya aku. Tuhan, aku selalu gelisah menghadapi hari kematianku. Aku merasa tidak cukup baik. Apa yang harus aku perbuat, Tuhan? Tuhan memanggilmu. Tuhan menginginkan engkau percaya bahwa Dia mengasihimu, bahwa Dia mencintaimu, bahwa Dia membuat sesuatu jalan keluar yang tidak mungkin bagi manusia berdosa, mungkin bagi Dia karena Dia telah mati bagimu. Maukah engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan terimalah aku.